Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Asmaul Husna, Stambuk 20014 dari kelas reguler Akademi Farmasi Amasi Makassar. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Thank you for taking your time. Well, pada video kali ini saya akan membahas tentang modul yang saya kerjakan. Modul ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengkaji literatur tentang penyakit. Pada modul kedua, observasi lapangan. Pada modul ketiga, inventarisasi tanaman obat. Yang keempat, kajian tanaman obat. Dan yang terakhir atau modul kelima yaitu rancangan rencana inovasi. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh, yuk kenali apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar atau suku. Pada modul 1 saya telah mengkaji penyakit, yaitu diare. Kenapa saya mengambil penyakit diare? Karena penyakit diare sangat umum di masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Modul 1 meliputi definisi penyakit, penyebab penyakit, gejala atau ciri-ciri penyakit, pengobatan secara tradisional dan pengobatan modern, serta kandungan senyawa metabolit di dalam tanaman obat yang bermanfaat sebagai penyembuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Definisi diare. Diare merupakan keadaan seseorang yang mengalami buang air besar melebihi kebiasaan setiap hari, serta mengalami perubahan bentuk konsistensi tinja, melembek sampai mencair. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar 3 kali atau lebih dalam 1 hari, dan tinja atau fases yang keluar dapat berupa cairan encer atau sedikit berempas. Kadang juga biasa disertai darah atau lendir tergantung pada penyebabnya. Faktor pemicu atau penyebab penyakit yang pertama, bakteri dan penyakit. Kedua, virus. Ketiga, pemanis buatan. Keempat, gangguan pencernaan lain. Kelima, intoleransi makanan. Dan yang terakhir, minum alkohol. Adapun gejala atau ciri-ciri penyakit yaitu fases lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, darah pada fases, demam dan kembung. Pengobatan secara modern menggunakan teknik endoskopi. Teknik endoskopi adalah pemeriksaan yang menggunakan teropong yang sangat lentur untuk melihat secara langsung dan akurat tentang kelainan di saluran pencernaan atau usus pasien sehingga dapat mendeteksi luka, kanker, polip, infeksi, dan lainnya secara akurat. Secara spesifik, istilah endoskopi tergantung dari bagian dalam tubuh mana yang dilihat, dan dengan teknik ini dapat digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh, mulai dari saluran cerna bagian atas atau gastroscopy, usus besar atau kolonoskopi, rongga perut atau rongga di luar usus atau peritonioscopy atau laparoskopi, saluran empedu dan pankreas, yaitu endoskopik retrograd, kolangio, pankreatografi atau RCP. Adapun obat yang sering digunakan masyarakat yaitu cotrimoxazole atau obat penghilang rasa sakit. Cotrimoxazole adalah antibiotik yang mengandung 2 jenis zat obat, yaitu sulfamethoxazole dan trimethoprim. Obat ini diberikan untuk pasien yang mengalami mencret parah karena infeksi bakteri E. coli. Dosis untuk orang dewasa adalah 2 tablet diminum 2 kali sehari, sementara dosis untuk anak-anak akan bergantung pada berat badan. Efek samping yang umum dari antibiotik ini adalah sakit kepala. Obat kedua yaitu Oralit. Oralit yaitu obat mencer untuk orang dewasa. Oralit adalah obat yang mengandung senyawa elektrolit dan mineral seperti natrium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat, natrium bikarbonat, dan trisodium sitrat dihidrat. Senyawa-senyawa tersebut berfungsi untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Pengobatan tradisional, ramuan 1, daun jambu biji. Semua macam daun jambu biji bisa digunakan untuk pengobatan penyakit diare, tapi yang sering digunakan yaitu daun jambu biji. Ada penelitian pada hewan bahwa mengonsumsi ekstrak daun jambu biji bisa membantu meredakan gejala diare. Selain itu, daun jambu biji juga disebut bisa mempercepat pemulihan setelah infeksi virus penyebab diare. Cara mengatasi diare menggunakan daun jambu biji adalah sebagai berikut. Siapkan 7-10 lembar daun jambu biji. Cuci bersih daun tersebut dalam air yang mengalir. Rebus 2-3 gelas air minum.
Setelah mendidih, masukkan daun jambu biji, rebus hingga air tersisa setengahnya sambil sesekali diaduk. Setelah dingin, ramuan air rebusan siap untuk diminum. Ramuan kedua yaitu jahe. Anda mungkin pernah menyesap geger ale atau teh jahe untuk sakit perut. Ramuan kuno ini telah digunakan selama beradab-adab sebagai penawar tradisional untuk keluhan saluran cerna. Menurut Sauceda, jahe dianggap antimetik, artinya membantu mengatasi mual dan muntah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ramuan tersebut bahkan dapat berfungsi sebagai pengobatan yang aman dan efektif untuk mual selama kehamilan dan kemoterapi. Adapun cara mengonsumsi jahe yaitu jahe yang sudah diparut atau dipotong halus ke dalam secangkir air mendidih, kemudian masukkan teh ke dalam cangkir, diminum di pagi hari selama 2 kali dalam sehari. Ramuan ketiga yaitu air kelapa. Pada saat mengalami diare, banyak cairan tubuh yang hilang sehingga kamu merasa sangat lemas. Air kelapa sendiri mengandung banyak zat elektrolit yang mampu menggantikan cairan yang hilang dari tubuh akibat penyakit buang air besar. Air kelapa sudah lama digunakan sebagai obat diare tradisional yang aman bahkan untuk dikonsumsi anak kecil. Cara penggunaannya pun sangat simpel karena kamu hanya perlu langsung meneguk air kelapa murni. Senyawa metabolit primer atau sekunder. Pada tanaman, komponen biji adas yang mempunyai potensi sebagai gangguan saluran cerna adalah flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu MS yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas yang bersifat toksik. Radikal bebas atau senyawa oksigen reaktif atau reaktif oksigen spesies atau ROS merupakan senyawa yang dihasilkan oleh reaksi oksidatif. Antioksidan intrasel atau endogen seperti enzim superoksida dismutasi atau SOD, katalase, dan glutation peroksidase atau GPX secara normal terdapat dalam tubuh manusia. Flavonoid dan senyawa fenolik yang ditemukan dalam adas berlimpah antioksidan dan menunjukkan manfaat antiinflamasi. Kemudian modul kedua yaitu observasi lapangan. Observasi saya lakukan pada masyarakat Jalan Beru-Beru, Kelurahan Madate, Kecamatan Polowali, Kabupaten Polowali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dari observasi saya lakukan, saya mendapatkan beberapa informasi bahwa di Polowali tersebut masih terdapat pelayanan kefarmasian seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian masyarakat setempat sering menggunakan ramuan-ramuan untuk dijadikan obat, apalagi dengan gejala sakit ringan. Selanjutnya, beberapa warga di sini masih menggunakan ramuan atau resep-resep obat tradisional yang digunakan sebagai bahan obat. Informasi tersebut didapatkan dari warga sekitar, dan beberapa orang setempat masih meyakini bahwa pengobatan melalui tabib berpengaruh dalam mengobati penyakitnya yang diderita masyarakat setempat.
Untuk pengobatan sendiri, masih ada beberapa masyarakat yang bisa mengobati dirinya dengan menggunakan doa-doa yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Banyak pula masyarakat setempat yang juga lebih percaya kepada pengobatan ke dokter dibandingkan pengobatan tradisional melalui tabib. Masyarakat juga masih mengkombinasikan pengobatan tradisional dan modern secara bersama. Pelayanan kefarmasian di daerah setempat termasuk banyak dan mudah didapatkan atau ditemui seperti puskesmas, apotik, dan klinik. Kemudian pada modul ketiga yaitu inventarisasi tanaman obat. Proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan pada pengobatan penyakit diare. Informasi yang saya dapatkan dari responden tersebut, beliau bernama Nadila Jufri, berusia 18 tahun. Saudari Nadila ini memiliki riwayat diare. Selanjutnya atau responden kedua yaitu Ibu Harnisa, berusia 40 tahun dan mempunyai riwayat diare. Responden yang saya wawancarai merasakan bahwa pengobatan herbal yang dilakukan dapat menyembuhkan penyakitnya. Di modul 4 yang saya lakukan adalah mengkaji tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara empiris, juga mencari tahu kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman. Kemudian, pada tanaman yang pertama yaitu daun jambu biji, memiliki senyawa aktif yaitu tanin, alkaloid, flavonoid, saponin, steroid atau terpenoid. Tanaman kedua yaitu rimpang jahe memiliki senyawa aktif yaitu benzen. Dan tanaman ketiga yaitu air kelapa memiliki senyawa aktif tanin. Selanjutnya pada modul yang terakhir yaitu modul 5, saya akan melakukan rancangan dan inovasi dari hasil observasi saya dengan membuat produk kreatif dengan memanfaatkan rebusan daun jambu biji sebagai minuman herbal untuk mengurangi gejala pada pasien diare, dengan harapan agar sebuah produk saya nantinya bermanfaat bagi kesehatan dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, serta salah satu pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan mengenai perebusan daun jambu biji. Sekian penjelasan video etnofarmakologi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.